your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Via Yudhista, mahasiswi Universitas Lampung. Nah, di kesempatan video kali ini saya bakal nemenin teman-teman nih buat ngebahas materi pembelajaran kali ini. Jadi, as you can see on the title guys, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang lebih tepatnya itu kita bakalan fokus untuk membahas tentang sistem klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom dan 3 kingdom. Nah, pasti teman-teman tuh udah gak asing lagi kan sama materi ini, karena materi itu udah kita pelajarin dari waktu kita masih SMP. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang klasifikasi makhluk hidup ini, ada baiknya kita itu mengingat kembali sebenarnya apa sih itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Nah, pada awalnya itu, seorang ahli biologi bernama Carlos Linnaeus yang berasal dari Swedia, dia itu mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 2 golongan. Jadi pada awalnya itu, klasifikasi makhluk hidup itu hanya ada 2 golongan, yakni dunia tumbuhan dan dunia hewan. Namun, seiring berjalannya waktu, pengelompokannya itu menjadi semakin banyak. Nah, jadi seperti yang kita tahu kan ya, kalau kita itu tinggal di alam semesta ini nggak dihuni semata-mata oleh kita aja nih, para bangsa manusia. Jadi di muka bumi ini juga banyak makhluk hidup lainnya yang sebenarnya tuh punya hak sama seperti kita. Oleh karena itu, diperlukannya klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan supaya kita juga nih sebagai manusia lebih mudah untuk mengingatnya. Terus sebenarnya apa sih tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini sendiri? Nah, jadi tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini sendiri adalah yang pertama itu untuk mempermudah orang-orang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau keanekaragaman makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua itu untuk membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian juga untuk menyederhanakan objek studi, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada urutan klasifikasi makhluk hidup nih dari tingkat yang paling tertinggi sampai yang paling rendah. Jadi yang pertama itu ada domain atau daerah, kemudian ada kingdom atau kerajaan, kemudian ada phylum. Kalau misalnya hewan itu kita biasa sebut phylum, kalau tumbuhan itu biasa kita sebut diviso. Kemudian ada kelas atau kelas, ada ordo atau bangsa, ada famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Adapun dalam pengelompokannya itu, klasifikasi makhluk hidup itu dibedakan berdasarkan kingdomnya. Nah, seiring perkembangan dari klasifikasi makhluk hidup ini sendiri, klasifikasi makhluk hidup ini sendiri terbagi menjadi 6 kingdom, di mana itu ada klasifikasi 2 kingdom, klasifikasi 3 kingdom, klasifikasi 4 kingdom, klasifikasi 5 kingdom, dan klasifikasi 6 kingdom. Jadi di kesempatan kali ini kita cuma bakalan fokus untuk membahas tentang klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom dan 3 kingdom. Oke, kita langsung aja mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom ini adalah sistem klasifikasi yang paling sederhana atau yang paling awal ada, di mana organisme hanya dikelompokkan menjadi 2 bagian saja, yaitu yang pertama adalah kelompok dunia tumbuhan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kingdom Plantae, dan yang kedua adalah kelompok dunia hewan atau yang biasa kita sebut dengan kingdom Animalia. Nah, jadi suatu organisme dapat kita kelompokkan ke dalam kingdom Plantae atau dunia tumbuhan apabila organisme ini memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama itu dia memiliki dinding sel dari bahan selulosa. Kemudian yang kedua, dia memiliki zat klorofil atau zat hijau daun, yang artinya dia itu dapat memasak makanannya sendiri. Nah, yang kedua itu adalah kingdom Animalia atau dunia hewan. Jadi, organisme dapat dikelompokkan ke dalam dunia hewan apabila organisme itu tidak memiliki dinding sel,
Kemudian dia juga tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun, yang artinya dia tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Nah, kemudian dia juga dapat bergerak dengan bebas. Nah, itulah tadi sistem klasifikasi makhluk hidup dua kingdom. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa sistem klasifikasi makhluk hidup dua kingdom ini organismenya hanya dikelompokkan menjadi dua bagian saja, yaitu yang pertama adalah kelompok dunia hewan atau yang biasa disebut dengan kingdom animalia, dan kelompok dunia tumbuhan atau yang biasa disebut dengan kingdom plantae. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan kita ke klasifikasi makhluk hidup tiga kingdom. Sebenarnya di klasifikasi makhluk hidup tiga kingdom ini masih sama seperti pada sistem klasifikasi makhluk hidup dua kingdom, di mana dia itu ada kingdom animalia atau dunia hewan, dan ada juga kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Hanya saja sekarang di tiga kingdom ini ada dunia jamur atau kingdom. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya si jamur ini termasuk ke dalam kelompok kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Namun setelah dikaji, jamur itu ternyata tidak termasuk ke dalam dunia tumbuhan lagi, melainkan dia memiliki kingdom sendiri, yaitu kingdom fungi. Nah, alasan mendasarnya adalah karena yang pertama, jamur itu tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun, yang artinya jamur ini tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi dia harus mendapatkan makanan dari organisme lain atau bisa kita sebut dengan parasit. Dan dinding selnya itu juga terbuat dari kitin. Nah, adapun ciri-ciri dari jamur yaitu antara lain adalah dia itu bersifat eukariotik atau memiliki dinding sel. Kemudian si jamur ini dinding selnya tersusun dari zat kitin. Dan setelah itu jamur biasa kita jumpai pada tempat-tempat yang lembab, agak asam. Kemudian dia juga dapat kita jumpai pada bahan makanan dan pada beberapa bahan organik, dan dapat hidup sebagai parasit pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, si jamur ini juga memiliki tubuh berbentuk hifa dan ada juga yang berbentuk anyaman benang yang disebut miselium. Kemudian, tubuh jamur umumnya itu multiseluler walaupun ada yang uniseluler juga. Nah, untuk lebih mudah lagi mengingat dari klasifikasi tiga kingdom ini, jadi organisme itu dapat digolongkan ke dalam kingdom fungi apabila dia itu memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama yakni dia itu multiseluler, kemudian dia itu eukariotik, dan dia memiliki dinding sel dari bahan kitin, serta tidak memiliki pigmen untuk fotosintesis atau dia itu tidak memiliki klorofil. Kemudian organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam dunia tumbuhan itu memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama dia itu bersifat multiseluler, kemudian dia juga eukariotik, dia berdinding sel selulosa dan mengandung pigmen fotosintesis atau bisa disebut dengan zat klorofil atau zat hijau. Ini adalah beberapa penampakan dari contoh kingdom animalia, teman-teman bisa lihat. Kemudian ini juga adalah contoh dari gambar kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Dan terakhir adalah contoh dari kingdom fungi atau dunia jamur. Nah, oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang sistem klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom dan 3 kingdom. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.